Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya. Jadi Ibu harap kalian masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan proses pembelajaran secara moda daring ini. Jadi kalian tetap bersemangat menjalani proses yang mungkin kalian belum terbiasa ya, lain daripada yang lain, tapi Ibu harap walaupun proses pembelajaran kita secara daring ini kalian bisa mendapat pembelajaran seperti biasanya, kemudian tanpa terhambat suatu apapun. Kemudian sebelum kita masuk pada materi tentang pertumbuhan dengan perkembangan, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Oke, jadi ada beberapa orang yang tidak hadir ya. Jadi semoga untuk pertemuan berikutnya Ibu harap keseluruhan dari siswa kelas 12 IPA ini bisa hadir dalam proses pembelajaran daring. Oke, jadi tujuan daripada pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian bisa memahami bagaimana sih proses pertumbuhan dengan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian apa manfaat kita mempelajari materi pertumbuhan dengan perkembangan ini, supaya kalian bisa melihat dan mengamati bagaimana hasil yang dilihat dari proses pertumbuhan dengan perkembangan pada tanaman ini. Kemudian ada lagi sedikit motivasi buat kalian agar kalian masih tetap semangat menjalani pembelajaran secara daring ini, agar maksudnya kalian bisa termotivasi lah. Jadi tetap semangat dan termotivasi walaupun moda daring, tapi insya Allah kami akan berusaha. Jadi bukan cuma saya sendiri ya, jadi artinya semua guru mata pelajaran itu akan memberikan yang terbaik buat kalian, supaya kalian tetap bersemangat menjalani proses pembelajaran secara daring ini. Jadi semoga kedepannya pandemi ini cepat berlalu, agar kita bisa bertemu langsung secara langsung ya di sekolah dan melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Oke ya, jadi untuk mempersingkat waktu, jadi Ibu masuk pada materi pertumbuhan dengan perkembangan. Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa sih itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Jadi materi ini mungkin sudah biasa sekali kita dengar ya, apa sih sebenarnya pertumbuhan, tumbuh, dan apa itu berkembang. Jadi secara umumnya pertumbuhan itu bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali. Jadi ketika sudah tumbuh, maka tidak mungkin akan kembali lagi seperti semula. Jadi sama halnya dengan manusia. Manusia itu kan lahir tidak langsung besar ya, tetapi mengalami proses terlebih dahulu. Mulai dari anak-anak, balita, anak-anak, remaja, dewasa, sampai masuk kepada orang tua. Dan itu kan tidak mungkin bisa kembali lagi kepada umur balita kalau misalnya sudah dewasa. Itu bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Sama halnya dengan tanaman. Tanaman itu ketika sudah mengalami proses pertumbuhan, jadi yang pertama itu kan proses pertumbuhan dimulai dari perkecambahan ya pada tanaman. Jika sudah muncul kecambah atau plantula yang mulai keluar pada tanaman biji tersebut, itu kan tahap awal proses pertumbuhan pada tanaman. Sedangkan bagaimana sih perkembangannya? Jika tanaman tersebut sudah tumbuh,
sudah tumbuh, maka ada namanya proses perkembangan. Jadi proses perkembangannya itu bagaimana kira-kira tinggi daripada tanaman tersebut, kemudian daunnya, perubahan pada daunnya, kemudian berbuah, maka disitulah disebut dengan proses perkembangan. Jadi di sini kita akan bahas terlebih dahulu terkait bagaimana sih sebenarnya tahap awal daripada proses pertumbuhan dengan perkembangan itu. Jadi Ibu kan kemarin sudah memberikan kesempatan untuk kalian supaya bisa materi untuk pertumbuhan dengan perkembangan ini bisa di browsing. Jadi saya sudah kirimkan di grup WA untuk kelas biologi. Jadi di situ kan Ibu sudah memberikan penjelasan, jadi memberikan kesempatan buat kalian untuk silakan browsing, mengamati atau mengidentifikasi beberapa contoh daripada proses pertumbuhan dengan perkembangan tersebut. Kemudian Ibu masuk lagi pada materi bagaimana tahap awal mula dari proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi seperti yang Ibu bilang tadi, tahap awal dimulainya proses pertumbuhan dengan perkembangan itu dimulaikan dari perkecambahan. Saya kira kalau kecambah, jadi perkecambahan itu, jadi mungkin kita sudah pernah melihat bagaimana bentuk isi daripada kacang hijau ketika kita belah dua. Di dalamnya itu terdapat embrio, jadi cikal bakal daripada tanaman ini yang akan keluar yang berubah menjadi kecambah. Oke, jadi itulah yang disebut dengan perkecambahan ya. Jadi munculnya plantula yang keluar pada biji. Misalnya kan begini, kalau pengalaman yang mungkin yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, biasanya itu kan tanaman jagung ya. Tanaman jagung itu kan sebelum ditanam itu kan biasanya pas malamnya direndam terlebih dahulu, kemudian besoknya kemudian disaring, kemudian ditanam. Itu kan tidak langsung, maksudnya kenapa bisa dilakukan perendaman terlebih dahulu? Jadi itu untuk mempercepat proses daripada pertumbuhan tanaman daripada tanaman jagung tersebut. Bukan cuma jagung saja, jadi contoh lainnya adalah kacang hijau yang seperti Ibu bilang tadi. Jadi kacang hijau itu kan tahap awalnya, jadi sebelum kita tanam itu kan proses direndam terlebih dahulu ya. Jadi proses perendaman selama 1 malam ini ada 2 peran yang berfungsi sekali atau yang berperan sekali. Jadi yaitu ada proses secara kimia dengan fisika. Jadi proses kimia dan fisika ini terjadi pada saat proses perendaman daripada kacang hijau. Jadi tujuannya untuk mempercepat proses daripada pertumbuhan. Misalnya masuknya air ke dalam kacang tersebut, itulah yang disebut dengan proses secara fisika. Kemudian terbelahnya, jadi kan biasanya itu kan dalam proses perendaman itu kan biasanya biji atau biji-bijian ketika direndam itu kan biasa mengalami proses pembengkakan ya. Jadi itu yang disebut dengan proses secara kimia. Kemudian kita lanjut pada materi selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa jenis perkecambahan. Jadi ada namanya secara epigeal dan secara hipogeal. Jadi gambarnya juga, jadi bisa kita lihat gambar ulangnya seperti yang saya kirimkan kemarin di grup WhatsApp-nya. Jadi bisa kita lihat di situ bagaimana sih contoh daripada tanaman perkecambahan secara epigeal dan hipogeal. Kemudian di sini Ibu akan membagi kelompok untuk mengidentifikasi proses perkecambahan. Jadi Ibu akan membagi kelompok menjadi 2. Jadi nanti kita bisa praktekkan di rumah terkait proses perkecambahan. Jadi ada 2 variabel yang bisa kita pilih.
jadi kacang hijau. Jadi kita mengambil kacang hijau ya yang kita tanam sendiri, tapi medianya itu adalah kapas dan bisa juga kapuk. Jadi selama 1 minggu kita bisa mengamati bagaimana perubahan yang terjadi pada kacang hijau tersebut. Jadi ada 2 variabel yang harus kita gunakan. Jadi misalnya ada tanaman yang terkena sinar matahari yang kita simpan di tempat yang terbuka atau yang terkena matahari, kemudian kita simpan juga di tempat yang gelap atau yang tidak terkena sinar matahari. Jadi keduanya ini memiliki perbedaan tersendiri nanti ketika kita mengamati bagaimana hasil daripada dua perlakuan dari kacang ini yang kita simpan di tempat gelap dengan di tempat yang terang. Kemudian nanti kita bisa mengidentifikasi lagi sebanyak mungkin hal-hal yang belum kita pahami. Jadi kita catat di buku latihannya kira-kira apa saja yang belum kita ketahui, kemudian nanti akan kita diskusikan bersama. Jadi berdiskusi kemudian mempresentasikan. Nanti kita akan presentasikan, setiap kelompok akan tampil mempresentasikan hasil pengamatan selama 1 minggu ini, yaitu terkait proses perkecambahan yang kita lakukan, yang variabel ini, 2 variabel bebasnya, 2 variabel ini atau 2 perlakuan. Jadi perlakuan yang maksudnya 2 perlakuan itu tanaman atau kecambata yang kita simpan di tempat yang terbuka dengan tempat yang tertutup, artinya tempat yang gelap dengan tempat yang terkena sinar matahari. Nanti kita identifikasi banyak-banyaknya kira-kira apa hal-hal yang belum kita ketahui. Jadi kita catat betul-betul, kita catat di buku latihannya, kemudian nanti akan kita presentasikan ya. Jadi bisa kita lihat juga, kita baca ulang kembali, ada beberapa materi yang pernah saya kirimkan kemarin itu, beberapa gambar ya, penayangan video bagaimana hasil daripada proses perkecambahan yang terjadi pada tanaman kacang hijau tersebut. Kemudian untuk kesimpulannya, jadi kesimpulan terkait materi pembelajaran kita hari ini yaitu semoga kalian bisa memahami bagaimana sih proses daripada tahap awal mula pertumbuhan dengan perkembangan pada tanaman. Jadi ini masih awal ya, masih tanaman. Jadi bagaimana sih tahap awal mulanya suatu proses perkecambahan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman lah secara umumnya. Kemudian apalagi saya ingin menyampaikan perasaan saya untuk pembelajaran berikutnya, kemudian pelaksanaan pembelajaran berikutnya, rencana perbaikan apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Jadi setelah pandemi ini, jadi saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pembelajaran yang benar-benar kita butuhkan. Jadi saya akan merubah beberapa metode-metode pembelajaran yang kemarin mungkin yang kita anggaplah seperti biasa, dan saya akan mengubah metode yang lama tersebut ke metode yang baru lagi, dengan berusaha supaya bagaimana supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan baik dan kita bisa merasa puas dengan hasil yang akan kita capai dari perubahan tersebut. Jadi mungkin seperti itu saja ya. Jadi harapan saya semoga kita bisa termotivasi dan terus bersemangat supaya kita bisa belajar lebih baik lagi walaupun masih pandemi. Jadi saya tekankan untuk tetap bersemangat. Jadi kita ini kan sudah kelas 3, jadi tidak terasa lagi kita sudah mau ujian. Jadi ibu akan terus berinovasi, memberikan yang terbaik. Kalau perlu saya akan
mengadakan les ya. Jadi entahkah itu kalian yang datang ke rumah atau ibu yang langsung datang ke sekolah secara langsung memberikan materi pembelajaran biologi ini, supaya kalian bisa melaksanakan ujian atau mungkin bisa menyelesaikan soal-soal ujian yang akan kita jalani nanti. Jadi mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini, dan saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.